Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Ya, harapan kita semua tentu kita dalam kondisi yang baik, sehat di dalam berkat Tuhan, amin. Ya, mari kita bersama-sama lagi dalam renungan pagi. Mari saya mengajak kita semua pagi hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan, dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Firman Tuhan juga yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami, dan kami pun mengerti kehendak-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Mazmur 106 ayat 9. Saya bacakan. Di hardiknya laut berau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Coba dikasih Tuhan, ini membicarakan tentang apa? Ya, Mazmur ini menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Dari perbudakan Mesir, mereka melalui padang gurun. Tiba-tiba, ya, ketika berhadapan dengan laut berau, tentara Mesir, tentara Fir'aun mengejar mereka. Tidak ada tempat bersembunyi lagi. Kalau maju laut, kalau kembali pedang. Ya, bangsa Israel belum terlatih perang. Ya, karena mereka mantan budak. Ya, kalau kerja oke, kalau perang mereka belum terbiasa, nggak punya strategi, nggak pernah belajar perang. Nah, bagaimana dalam situasi yang seperti itu? Maju laut, gak mungkin mereka menyeberangi dengan berenang. Apalagi situ ada wanita, anak-anak, orang tua, ternak mereka dan segala macam. Karena itulah harapan mereka sekarang apa? Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan di hardiknya laut dan berau sehingga kering. Yang menghardik itu bukan Musa. Musa hanya diperintah Tuhan untuk melakukannya. Kuasa Tuhan sesungguhnya yang membuat laut itu tiba-tiba terbelah sehingga ada jalan. Ya, tengah-tengah laut berubah jadi jalan raya. Ya, sehingga samudera yang besar itu terpisah ke kanan dan ke kiri dan bangsa Israel bisa melewatinya dengan selamat. Itulah kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Nah, kita belajar sesuatu dari cerita ini. Apa? Tuhan seringkali membawa kita seperti itu juga. Dihadapkan sesuatu yang seakan-akan nggak ada jalan keluar. Depan kita mentok, nggak ada jalan keluar lagi. Mundur kena, maju kena. Mau gimana lagi? Ya, kita harus ingat, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak bisa lihat kanan kiri, lihatlah ke atas. Ada Tuhan yang berkuasa, ada Tuhan yang pernah bikin mujizat dengan membelah laut. Nah, dengan demikian Tuhan yang sama yang akan membuat terobosan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Ya, jadi ketika mentok nggak ada lagi jalan, seakan-akan tembok yang tebal, seakan-akan di situ jalan buntu. Tuhan sanggup membuka jalan, sanggup mendobrak, bahkan dia menerobos sehingga terjadi yang namanya breakthrough, terobosan dalam hidup kita. Karena itu apapun masalahmu, apapun beban hidupmu, apapun pergumulanmu, apa yang membuat engkau sudah nggak tahu lagi berbuat apa-apa lagi, ingatlah, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak bisa ke kanan ke kiri, lihatlah ke atas, masih ada Tuhan. Selama masih ada Tuhan, masih ada harapan, sebab Tuhan Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara, bahkan jauh melebihi apa yang kita pikirkan dan doakan. Dia sanggup melakukan segala sesuatu seringkali di luar batas pemikiran kita. Ya, seperti peristiwa di Laut Berau ini. Siapa yang mengira gitu loh. Ya, laut kok bisa dibelah? Nggak ada kuasa manusia yang bisa melakukannya.
Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan terjadilah peristiwa itu. Mari jemaat dikasih Tuhan, engkau yang saat ini dalam pergumulan yang berat, saat ini engkau merasa buntu jalan hidupmu, ingatlah masih ada Tuhan. Andalkan Dia, percayai Dia, dan mulai taati apa yang dikatakannya. Seperti Musa mentaati apa yang dikatakan Tuhan. Ya, akhirnya dia bisa melewati lautan jadi jalan raya. Ini luar biasa loh. Ya, kalau kita lihat kisah berikutnya apa yang terjadi kemudian setelah bangsa itu lewat, tentara Firaun mengejar mereka, dan ketika tentara itu masih di tengah lautan itu, akhirnya lautan kembali disatukan, dan mereka semua yang ingin membunuh bangsa Israel justru terbunuh oleh ganasnya Laut Teberau. Cuma dikasih Tuhan, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana yang gagal. Selama kita ada dalam rencana Tuhan, selama kita bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Karena itu jangan pernah putus asa. Mari jemaat dikasih Tuhan, dalam kondisi yang sulit justru saatnya kita untuk mencari Tuhan. Saatnya kita untuk mengalami sendiri kuasa Tuhan. Saatnya kita bukan hanya mendengar kesaksian orang. Saatnya kita mengalami kuasa Tuhan. Dan setelah itu jangan lupa saatnya engkau bersaksi tentang kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yang telah menyelamatkan engkau, yang membebaskan engkau, yang menolong engkau, yang membuat terobosan terjadi dalam hidupmu. Seperti yang dialami bangsa Israel ketika mereka dikejar-kejar oleh tentara Firaun. Mereka mengalami sendiri dan mereka akhirnya bisa menjadi kesaksian apa yang mereka alami. Kita semua bisa menerima kesaksian ini karena peristiwa yang dahsyat itu. Dan saatnya kita mengalami sendiri kuasa yang dahsyat itu, sehingga nanti melalui hidup kita dan seterusnya apa yang kita alami pun menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan intinya adalah biarlah semua yang mendengar itu memuliakan Tuhan. Mereka yang mendengarnya menjadi takut akan Tuhan, dan akhirnya mereka memuji dan menyembah Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, sekali lagi ya, jangan pernah putus asa. Selama bersama dengan Tuhan selalu ada cara. Dialah master of breakthrough. Dialah yang akan menerobos ketika engkau mengalami jalan buntu. Sebab Dia maha kuasa dan seringkali ya kekuasaan ini justru melebihi apa yang kita bisa ketahui. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami belajar sesuatu dari apa yang terjadi. Bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir dan berhadapan dengan Laut Teberau dan tentara Firaun. Dan engkau menyelamatkan lautan menjadi jalan raya. Tidak ada yang mustahil. Dan kesaksian yang luar biasa itu kembali dinyatakan dalam Mazmur. Kami percaya Tuhan, kesaksian hidup kami ketika kami mengalami terobosan pun akan terus diingat orang. Bagaimana engkau berperkara dan semua kembali bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan lupa tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses menyertai kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.